Halo teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Apabila di video sebelumnya saya membahas materinya tentang perusahaan dan lingkungannya, kemudian supply chain management dan keunggulan kompetitif itu sendiri, kemudian bagaimana tantangannya untuk bisa mengembangkan sistem informasi khususnya ya. Nah, tantangannya bagaimana untuk saing-saing global. Nah, itu ada di video saya sebelumnya, di materi sebelumnya gitu ya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk yang bagian kedua, yaitu adalah sistem informasi untuk keunggulan kompetitif bagian kedua gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai. Silakan masuk kelas, kita mulai diskusinya. Oke, untuk yang pertama sistem informasi untuk keunggulan kompetitif bagian kedua. Yang pertama saya akan membahas bagaimana tantangannya dalam mengembangkan sistem informasi global atau Global Information System gitu ya. Nah, jadi GIS itu sendiri diberikan untuk suatu sistem informasi ya yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintas antar negara. Jadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, sebuah sistem informasi atau information system itu dikembangkan pasti ada kendala-kendala gitu ya. Dan tentunya saat menghadapi kendala tersebut, manajemen sudah harusnya mempersiapkan gitu ya. Harusnya sudah mempersiapkan. Tetapi memang tantangan global itu tidak semudah itu ya. Tentunya dengan kondisi yang ada sekarang, industri 4.0 gitu ya. Ada beberapa kendala yang memang umumnya terjadi dan ini sudah dibahas di dalam bukunya MacLeod gitu ya. Yang pertama adalah kendala-kendala politis gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua rintangan budaya dan komunikasi, ada masalah teknologi juga, dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kendala tentang politis. Nah, di sini teman-teman, negara lokasi anak perusahaan gitu ya, negara lokasi anak perusahaan diberlakukan pembatasan-pembatasan. Ya, tentunya di sini memang tidak bisa dihadapi secara mudah gitu ya, karena setiap negara itu pasti memiliki kebijakan masing-masing dan tentunya saat sebuah perusahaan, contoh perusahaan dari Singapura gitu ya, seperti aplikasi Facebook gitu ya, saat masuk ke Indonesia pasti tidak dengan mudahnya gitu ya, harus mengikuti budaya yang ada di negara yang dimasuki. Mungkin di negara luar tidak bisa kita bolehlah mungkin ya mengupload sesuatu yang memang sedikit-sedikit mengandung sara dan lain sebagainya, tapi di sini budayanya, etikanya dan lain sebagainya sudah berbeda, makanya harus menyesuaikan dengan lokasi anak perusahaannya dan tentunya sesuai dengan ini negara lokasi tempat perusahaan itu berkembang pengembangannya gitu ya. Sebetulnya tidak hanya aplikasi perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi saja, cuman di sini yang saya contohkan paling mudah biar teman-teman bisa paham dan mendapatkan ilustrasi yang akan saya coba jelaskan di sini, teman-teman bisa mendapatkan gambarannya kira-kira seperti itu. Kemudian perusahaan induk sulit untuk melakukan jaringan ya, memang beberapa permasalahan di sini seperti kayak infrastruktur tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Di negara lain mungkin kecepatan koneksi internetnya lebih baik daripada di sini. Ya tentunya mungkin di sana memiliki teknologi yang lebih canggih, kemudian infrastrukturnya juga lebih baik dan geografinya gitu ya, geografisnya itu mungkin lebih mudah dengan menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini. Tetapi di kondisi di sini mungkin harus menyesuaikan lagi lah. Makanya untuk bisa melakukan koneksi antar perusahaan itu memang harus dibangun dengan baik apabila perusahaan itu
ingin berkembang lintas negara, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada juga perusahaan komunikasi dimiliki dan dioperasikan oleh negara. Nah, ini sebetulnya gini teman-teman, ya memang di beberapa negara perusahaan-perusahaan komunikasi ini memang rata-rata dimiliki oleh negara, khususnya perusahaan-perusahaan yang memang notabene yang memang menyediakan alat komunikasi atau jaringan komunikasi yang memang diperuntukkan oleh warganya. Karena bagaimana kalau seumpama perusahaan komunikasi itu kemudian tidak dimiliki oleh negara tetapi dimiliki oleh perusahaan, dan tentunya pasti kepentingan antar politis dalam artian negara itu sendiri dengan kepentingan perusahaan pasti tidak selalu sama. Makanya ya ini memang kendala politis, makanya perusahaan yang memang dari luar mau masuk ke negara yang lainnya gitu ya, pasti harus menyesuaikan ke kondisi-kondisi politik yang memang harus disesuaikan dengan kebijakan atau manajemen perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan tentunya yang terakhir yang tadi sudah saya sampaikan, perkembangan infrastrukturnya gitu ya, komunikasinya sesuai kebijakan negara. Makanya di beberapa bulan terakhir ini kan ada kebijakan dari Kominfo ya, PSE ya, penyelenggara sistem informasi, di mana Kominfo memberikan aturan bahwa penyelenggara aplikasi tersebut harus mendaftarkan gitu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri semua kegiatan sekarang itu menggunakan yang namanya sistem informasi untuk bisa mempermudah gitu ya. Kita contohkan yang pertama seperti kayak dompet digital gitu ya. Dompet digital. Di situ yang biasanya kita melakukan transaksi keuangan yang dulunya harus ya mungkin bank ya biasanya via ATM. Nah, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti OVO, ShopeePay dan lain sebagainya, Dana dan lain sebagainya. Nah, itu kan transaksi, seseorang akan melakukan transaksi di mana transaksinya yang berhubungan dengan keuangan itu sekarang sudah mudah kan gitu. Kita bisa melakukan transaksi, tempatkan uang itu sesuai yang diinginkan oleh konsumennya, dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan gitu ya. Oke, seperti itu contohnya. Kemudian yang paling simpel lagi seperti kayak layanan transportasi ya, Gojek, Grab dan lain sebagainya itu ya, layanan transportasi. Itu juga sebetulnya kan simple ya, itu menyediakan sebuah layanan di mana layanan tersebut bisa membantu seseorang agar mudah melakukan mobilitas gitu ya. Yang dulunya orang mau mobilitas ya mungkin biasanya pakai transportasi umum, bis atau mungkin mikrolet dan lain sebagainya. Nah, di sini disediakan sebuah transportasi yang memang bisa digunakan secara umum, tetapi ada tetapinya, tentunya menggunakan sistem ini tadi kan seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana sebuah infrastruktur sistem informasi itu bisa dibangun, dan bentuknya itu adalah bisa langsung dirasakan oleh mungkin penggunanya atau mungkin juga tidak bisa langsung. Ada beberapa hal contoh seperti kayak dengan adanya EKTP gitu ya, yang dulunya mungkin ya pastilah untuk warganya identitas itu sangat penting, tetapi dari EKTP sendiri ya, dari data EKTP itu sendiri itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, khususnya seperti contoh Kementerian Sosial gitu ya. Dari data EKTP di sini kita bisa lihat apakah memang ada warga tersebut gitu ya. Apakah memang keberadaan warga tersebut golongannya memang mungkin
kementerian ada kebijakan untuk memberikan bantuan sosial. Dari situ kan bisa dilihat. Nah, itu adalah bonus data, ya, big data yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga yang memang mengumpulkan data dengan menggunakan sistem informasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kendala-kendala yang memang harus dihadapi oleh perusahaan itu memang harus direncanakan dari awal, bagaimana saat mengembangkan sistem informasi kemudian perusahaan bisa menyesuaikan dengan kendala-kendala yang memang nantinya pasti akan dihadapi. Kira-kira seperti itu. Dan ini semua sudah disampaikan di dalam bukunya McLeod gitu ya. Oke, itu kendala yang pertama adalah kendala-kendala politis. Kemudian ada juga rintangan budaya dan komunikasi gitu ya. Yang pertama ini adalah perbedaan budaya sudah jelas pasti saat fitur seperti kayak Grab di aplikasi di negara lain mungkin menggunakan langsung bahasa Inggris gitu ya. Tetapi di sini harusnya apabila Grab ingin benar-benar masuk mestinya gitu ya, Grab menyediakan suatu layanan yang memang bisa merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Saya tidak tahu juga sekarang sudah bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia atau tidak ya aplikasi Grab. Karena Grab sendiri kan bukan aplikasi yang memang buatan anak negeri, contohnya ya mungkin bukan buatan Indonesia. Tetapi aplikasi yang lainnya seperti Gojek sendiri karena memang buatannya itu buatan anak negeri, buatan di Indonesia, ya pasti bahasanya menyesuaikan yang ada di negaranya itu sendiri. Tetapi saat Gojek ekspansi ke Singapura, ke Malaysia, mereka juga menyediakan layanan-layanan bahasa sesuai di negaranya tersebut. Nah, dan tentunya ada kebiasaan atau budaya yang memang juga harus disesuaikan. Contoh, mungkin ada icon-icon yang memang di negara lain icon tersebut itu menunjukkan mengakibatkan sensitif kepada penggunanya gitu loh. Nah, itu harus juga disesuaikan. Contohnya seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi yang kedua adalah pembuatan KIS itu harus mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan populasi global. Ya, sebetulnya kita waktu awal adanya komputer kita sudah disuguhkan dengan cara yang mudah. Makanya ada banyak icon-icon yang memang disediakan di mana agar pengguna bisa mudah dalam menggunakan. Bayangkan kalau seumpama icon-icon tersebut tidak ada, kemudian semua bentuknya adalah teks. Tentu kita sulit mau buka apa, mau buka Yahoo harus ketik Yahoo, mau buka Google harus buka Google dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya icon, tekan tombol Meet, tekan tombol pesan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat mempermudah. Dan tentu ini juga tidak ngawur cara membuatnya gitu. Nah, manajemen pasti menyesuaikan dengan di mana mereka mengembangkan sistem informasi tersebut. Kemudian ada penggunaan teknologi ya, ada yang memang efeknya ke pekerjaan, mungkin juga ada yang memang efek singkat gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman ya termasuk cara yang saya gunakan ini adalah penggunaan teknologi yang memang mungkin tidak berdampak secara langsung ya, seperti mungkin dulu saya menyampaikan materi ini secara langsung, tetapi dengan adanya teknologi ini ya teknologinya mungkin yang saya gunakan ini tidak full, dalam artian cuman saya rekam slide-nya, kemudian saya tampilkan gambar saya, kemudian saya rekam gitu ya, kemudian saya upload di channel, kemudian teman-teman saat belajar bisa melihatnya gitu ya secara langsung. Nah, ini kan juga bisa di mana sebuah teknologi sistem informasi bisa membantu sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaannya memang bukan pekerjaan yang kalau sekarang ini, kalau dulu mungkin ini pekerjaan yang luar biasa gitu ya, tetapi saat ini sudah bukan pekerjaan yang luar biasa sekali gitu. Dan ini sebuah kegiatan yang seperti hal biasa dan memang bisa sangat membantu.
Tetapi juga dampak-dampak yang seperti ini juga mengakibatkan pertanda singkat sosial. Budaya-budaya yang contoh akhirnya keluar sebuah pekerjaan yang ya sebetulnya bisa, memang bisa ya, seperti menjadi YouTuber gitu ya, menjadi selebgram gitu. Itu memang bisa mendapatkan sebuah pendapatan. Lantas apakah ini akan bertahan lama? Nah, ini kan pertanyaannya seperti itu kan. Sampai kapan? Apakah ini budaya singkat? Seperti kayak teman-teman kemarin waktu pandemi tiba-tiba muncul sebuah budaya baru ya, tiba-tiba di rumah-rumah hobi menanam tanaman, kemudian hobi beternak gitu ya. Nah, itu kan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang singkat lah. Sama halnya dengan yang ini sebetulnya masih beberapa mempertanyakan apakah ini bisa berlanjut. Tentunya bukan semakin hilang, mungkin kedepannya mungkin lebih mudah ya. Kalau dulu kalau teman-teman ingat ya, sebelum ada TikTok ya, yang paling gede adalah YouTube. Melihat video dengan durasi panjang gitu ya. Dengan adanya TikTok gitu ya, dengan durasi yang memang lebih pendek, akhirnya jadi tantangan baru. Karena kenapa? Waktu adanya YouTube itu ternyata sudah ada analisa. Orang itu nyaman melihat sesuatu tidak lebih dari beberapa detik, beberapa menit gitu ya. Walaupun durasi videonya panjang, tetapi dilihat di beberapa poin. Oh, menit ke-1 hingga ke-5 itu pembukaannya. Oh, enggak seru, ganti, dipercepat gitu ya. Nah, itu adalah kebiasaan pengguna. Nah, dari situ mungkin saya juga tidak tahu TikTok itu munculnya seperti apa waktu itu idenya. Akhirnya keluar yang namanya TikTok, dan tentunya juga ada Instagram. Waktu itu juga sebetulnya sudah ada, tetapi belum sekuat waktu TikTok muncul. Nah, disuguhkan video-video pendek yang memang akhirnya sangat banyak yang bisa menikmati, karena ya itu tadi, hasil analisa dari yang YouTube tadi itu dimanfaatkan betul, ditangkap betul oleh TikTok. Kira-kira seperti itu mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu. Tetapi yang terjadi adalah hasil analisa itu bisa disuguhkan dengan aplikasi yang baru, di mana yang awalnya cuman bentuknya adalah YouTube, akhirnya berkembang menjadi TikTok. Videonya lebih singkat, orang lebih suka melihatnya walaupun sekilas, dan apalagi disuguhkan bahwa gini, ada istilah dan kebiasaan yang saat sistem informasi ini berkembang, yaitu adalah selfie, membanggakan dirinya ini. Akhirnya dengan seperti itu disuguhkan. Ada yang dulu mungkin membanggakan dirinya dalam bentuk membuat vlog. Kalau dulu sebelum ada YouTube arahnya ke blog ya, lebih ke tulisan, kemudian berkembang menjadi vlog, kemudian sekarang bentuknya adalah video-video singkat gitu ya, video-video singkat yang memang short video yang menyuguhkan dan bisa mengeluarkan orang-orang itu, bisa menyuguhkan, bisa membuat bahwa dia bisa gitu loh, berbuat sesuatu, dan itu bebas, entah siapa yang melihatnya gitu. Dan itu disuguhkan oleh aplikasi TikTok. Kira-kira seperti itulah. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana pertanda singkat sosial gitu. Lah, memang masih ada yang sesuai tadi saya sampaikan, sampai kapan kan seperti itu. Lah, itulah nanti kita lihat tetapi apapun yang sedang berkembang saat ini, kita harus benar-benar menyikapinya dengan bijak gitu ya. Kalau pesan dari Kominfo kan kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi pembatasan dan pembelian import peranti keras gitu ya. Ya, makanya saya kurang tahu, memang belum mencari tahu di negara-negara lain apakah memang ada ketentuan bahwa prosentase pembuatan sebuah perangkat keras itu memang besar dibuat di negara tersebut. Contoh, kalau yang ada di Indonesia, semua perangkat keras itu harus mengandung unsur Indonesianya gitu ya.
baik itu produksinya, intinya adalah membuat prosesnya itu harus mengandung unsur 60 hingga 80% kalau tidak salah. Jadi semua produk-produk apapun itu harus mengandung unsur 60 hingga 80%. Dengan begitu produk itu bisa diperjualbelikan, bisa dipasarkan di negara Indonesia. Tentunya dengan harga yang memang relatif setara sesuai dengan kemampuan warga Indonesia. Beda cerita seperti halnya kayak produk yang terkenal canggih gitu ya, seperti iPhone. Nah, iPhone itu barang itu datang ke Indonesia sudah jadi, tidak dalam potongan-potongan kecil. Dalam artian mungkin kayak LCD-nya saja atau baterainya saja, atau saya tidak hafal ya komponen-komponennya kalau itu handphone ya. Dan itu datangnya langsung jadi, sudah dalam bungkusan, sudah siap jual. Makanya iPhone kenapa mahal? Ya karena itulah. Beda cerita kalau Anda beli handphone seperti Samsung, Huawei, Xiaomi gitu ya. Semua itu tidak dalam produksi dari luar, tetapi diproduksinya di Indonesia. Makanya rata-rata made in Indonesia. Walaupun komponennya gitu ya, datangnya berupa komponen portnya saja, kemudian LCD-nya saja, tetapi waktu datang ke Indonesia nanti dimasukkan di dalam pabrik, dirakit di Indonesia gitu ya. Dengan begitu kan negara juga mendapatkan keuntungan. Ada pegawai kerja yang bekerja di perusahaan tersebut, kemudian ada sebuah produk yang dihasilkan, produknya juga bisa dijual ke warganya sendiri atau mungkin bahkan bisa diekspor, kan seperti itu. Nah, seperti itu salah satu kebijakan yang memang ya seperti kayak kendala sebelumnya politis. Ini memang sebuah negara, ya saya contohkan yang ada di negara kita sendiri. Itu salah satu rintangannya gitu ya. Apakah rintangan ini, kendala-kendala ini selalu menghambat? Ya sebetulnya kita lihat kalau posisinya dari sisi perusahaan memang menghambat, tetapi kalau dari sisi negara kita juga harus adil melihatnya. Negara juga perlu mendapatkan keuntungan dari apa yang ada dan yang berhubungan dengan warganya. Perusahaan juga seperti itu, kan seperti itu. Nah, kita harus adil melihat dari dua posisi yang berbeda. Makanya di sini sebetulnya kendala bukan dalam artian menghambat, tetapi kendala memang yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan agar bisa terus bisa berkembang untuk mengembangkan sebuah usahanya, pengembangannya yang berhubungan dengan sistem informasi, baik itu di lokasi negara di mana dia berkembang atau mungkin dia ingin berekspansi ke negara lain, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga pembatasan pemrosesan data gitu ya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, contohnya di PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik yang ditentukan oleh Kominfo gitu ya. Karena mau tidak mau apapun itu aplikasinya, bahkan game online yang teman-teman sering main, Mobile Legends, Free Fire gitu ya. Nah, itu bagaimana kok mereka harus daftar? Teman-teman, waktu kalian main game tersebut pasti teman-teman harus daftar. Pasti menggunakan email. Kemudian waktu menggunakan email untuk daftar, pasti aplikasi game tersebut meminta konfirmasi apakah boleh datanya diambil, walaupun itu datanya cuma sekedar nama. Apabila diperbolehkan, Anda approve gitu ya, atau biasanya kalau di handphone itu kan ada pilihannya Denny gitu ya, allow sama Denny gitu ya. Denny deny bukan Denny, deny itu ya. Kalau Anda klik deny atau Denny-nya itu, ya pasti Anda berarti dengan secara langsung memberikan akses bahwa aplikasi tersebut untuk mengakses email Anda, entah itu walaupun cuma sekedar email gitu ya. Makanya Google pun sendiri itu harus mendaftar di kebijakan pemerintah ini. Karena mengapa? Mengumpulkan data-data di mana data tersebut adalah warga negara Indonesia. Dan nantinya rencananya katanya ada undang-undang yang memang nanti dikembangkan untuk melindungi data warga. Nah, ini nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ini adalah memang yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan yang memang berhubungan dengan sistem informasi atau teknologi sistem informasi.
Kemudian ada pembatasan komunikasi juga. Nah, ini makanya ini ada kan aliran data antar negara, transbordernya, kemudian untuk ini kan arahnya yang tadi sudah saya sampaikan, privasi warga negaranya. Itu teman-teman. Itu memang harus dihadapi oleh perusahaan yang tentunya mengembangkan perusahaannya dengan menggunakan teknologi informasi. Dan di video sebelumnya, di materi sebelumnya sudah saya sampaikan mengapa kok perusahaan tersebut harus menggunakan teknologi informasi. Ya tidak mau perusahaan harus menggunakan itu. Bagaimana McD di mana di pusatnya di Amerika bisa mengontrol anak perusahaannya semua cabang McD yang ada di Indonesia. Kalau tidak menggunakan teknologi informasi tidak bisa. Dan perusahaan-perusahaan yang lainnya, gitu ya. Nah, makanya teknologi informasi ini sangat penting sekali. Nah, walaupun sekelas kalau tadi saya contohkan aplikasi perusahaan yang menyediakan fasilitas teknologi informasi, ya barusan saya contohkan juga McD lah. McD bagaimana? Sama teman-teman. Saat McD membuat promo gitu ya, harus memberikan hadiah. Nah, hadiah itu juga membutuhkan informasi siapa yang mendapatkan hadiahnya lombanya itu diselenggarakan di McD cabangnya ada di mana, hadiahnya bentuknya seperti apa, kan manajemen pusat juga harus tahu hadiah yang diberikan apa, nilainya berapa, kemudian dampaknya dengan memberi hadiah tadi bagaimana gitu kan. Nah, tentu perusahaan tidak akan ngawur, kasih aja hadiah gitu. Untuk memberikan hadiah perusahaan juga harus memikirkan dampaknya ke perusahaan apa, kan seperti itu. Tidak serta-merta memberi hadiah kayak di bank-bank gitu ya, memberikan hadiah mobil Mercy gitu ya, kemudian wisata atau mungkin umroh atau haji gratis gitu ya. Nah, mungkin langsung tiba-tiba memberi, pasti mereka juga saat memberikan hadiah merencanakan tersebut apa dampaknya bagi perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti kayak promo yang sering teman-teman kejar gitu ya, saya juga sering kejar. Shopee Pay gitu ya, Shopee Food, banyak promonya, gratis ongkir gitu lain sebagainya. Mereka tidak akan mungkin tidak ada maksud. Pasti ada maksud. Ada maksudnya mereka memberikan seperti itu. Biar orang-orang selalu menggunakan Shopee gitu ya. Nah, itu contoh paling simpelnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Itu kendala yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi. Kemudian juga ada masalah teknologi gitu ya, di mana listrik. Nah, ini teman-teman ya mau gimana lagi ya, listrik ini adalah sumber utama. Mau secanggih apapun teknologinya, listriknya tidak ada ya sudah, hanya listrik yang bisa memisahkan gitu ya. Guyonannya anak sekarang ya. Kalau dulu mah guyonannya waktu pacaran via telepon gitu ya, hanya pulsa yang memisahkan kita gitu. Sekarang hanya koneksi internet, hanya paket data yang memisahkan, seperti itu. Kalau kehabisan baterai sudah lengkap, sudah penderitaan, sudah. Yang memisahkan hanya paketan data, sinyal, listrik dan lain sebagainya. Nah, makanya guyonannya LDR keras bos gitu ya. Ya itulah teman-teman gitu guyonannya. Ya itu masalah teknologinya, sumber listrik. Kemudian pengiriman data berkecepatan rendah gitu ya. Jadi teman-teman kalau merasakan nikmatnya koneksi yang ada di Indonesia, entah itu 3G, 4G, menggunakan WiFi dan lain sebagainya, teman-teman, kalau teman-teman tahu koneksi yang ada di Indonesia itu masih relatif rendah dan gitu ya, infrastrukturnya yang ada di Indonesia itu belum merata. Koneksi di suatu wilayah ada bagus, di sini lemah, kemudian ada satu wilayah bagus. Nah, ini butuh infrastruktur yang memang bisa merata. Ya memang kondisi geografis yang ada di Indonesia relatif lebih kompleks. Tetapi apakah itu sebuah kendala, kemudian kendala tersebut tidak bisa diatasi gitu ya? Ya tidak juga. Tetapi inilah yang ada. Nah, teman-teman, apapun itu kondisinya pasti perusahaan penyelenggara sudah memikirkan hal tersebut.
Makanya sumber listrik diberikan teknologi yang memang kapasitas penyimpanan energinya atau listriknya lebih banyak gitu ya. Handphone sekarang sudah kapasitas baterainya lebih besar, lebih lama, ngecasnya juga lebih cepat, makanya lebih lama, kan seperti itu. Itu adalah salah satu solusi yang memang mereka berikan, mereka sajikan dalam bentuk fasilitas yang lebih baik untuk menghadapi masalah-masalah teknologi gitu ya. Kemudian paketan data kecepatan rendah sekarang sudah disediakan. Bagaimana sebuah server gitu ya, sebuah server itu diletakkan dengan sebaik mungkin, dengan teknologi yang sebaik mungkin, dan penyimpanannya juga tidak besar. Dengan penyimpanan, contoh ya, dengan penyimpanan video-video yang lebih singkat yang ada di TikTok, tentunya lebih mudah untuk diambil oleh penggunanya daripada video-video yang ada di YouTube yang memang lebih panjang dan lebih besar. Tetapi ya memang tidak bisa kita pungkiri, fasilitas yang ada di YouTube kita bisa melihat video yang lebih high definition gitu ya. Tetapi kalau di TikTok ya apa adanya, kita ngupload bentuknya agak sedikit buram ya hasilnya ya itu gitu kan. Ya seperti itulah, mereka pasti ada fungsinya masing-masing teman-teman gitu ya. Nah ini sama halnya dengan yang ketiga, transmisinya. Kemudian software yang bermasalah karena hak cipta. Ya, hak cipta teman-teman. Jadi gimana ya? Ya hak cipta. Ya di Indonesia. Ya mungkin di tempat lain juga seperti itu ya. Ya kira-kira teman-teman tahu sendiri lah. Tetapi gini teman-teman. Ya kita ya yang bisa saya sampaikan adalah untuk menciptakan sesuatu itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran yang memang harus fokus. Bagaimana kita tidak menghargai tersebut. Dengan mudahnya kita membajak. Nah, mungkin sambil berjalannya waktu kita mulai mengurangi sesuatu yang memang tidak baik seperti kayak ya namanya bajak gitu. Tapi juga gimana ya, saya cuman tentu teman-teman tahu semua lah bagaimana suatu barang baik itu soft maupun hard gitu ya, setelah masuk di Indonesia itu mungkin kreativitas saudara-saudara kita ya, modifikasinya canggih, mau masuk sepeda motor masuknya seperti itu, nanti waktu dibeli dirubah jadi apa gitu ya, aplikasi juga seperti itu ya. Itulah teman-teman ya, teman-teman tahu sendiri lah. Oke, itu yang kendala-kendala atau masalah-masalah dengan teknologi. Kemudian ada lagi ini yang keempat, yaitu adalah dukungan dari anak perusahaan. Sebetulnya masalah ini gitu ya, kurangnya dukungan ini tidak lepas dari 3 kendala sebelumnya. Tapi kadangkala memang ada perusahaan, anak perusahaan yang memang mereka sudah mampu gitu ya tanpa bantuan induknya, tetapi mau tidak mau induk harus memiliki suatu kebijakan yang gimana mereka bisa mempertahankan anak-anak perusahaannya, apapun itu bidang usahanya gitu ya. Kemudian solusinya bagaimana? Ya pasti harus meningkatkan gitu ya pendapatan dan lain sebagainya. Perusahaan pasti sudah mengembangkan atau membuat strategi yang memang terencana dan semua itu tertuang dalam rencana strategis. Bagaimana pengembangannya? Nah, setiap perusahaan pasti memiliki caranya sendiri-sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa membuat rencana strategis sebetulnya ada beberapa poin yang memang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan memanajemen pengetahuan. Apa itu memanajemen pengetahuan? Jadi gini teman-teman, bagaimana sebuah data bisa diproses, kemudian data tersebut digunakan gitu ya, dan gunakannya secara efektif gitu ya, untuk bagaimana untuk bisa menggunakan informasi tersebut. Nah, ini adalah bagaimana kita
atau perusahaan bisa memanajemen pengetahuan gitu ya, atau knowledge management. Nah, apa yang di manajemen gitu kan ini berhubungan dengan teknologi gitu ya. Nah, teman-teman, apapun itu bentuknya, baik itu hardware, software gitu ya, pengguna itu sendiri, fasilitas, database informasi, ini adalah sumber daya informasi. Bagaimana semua ini harus di manajemen. Contoh, hardware, bagaimana memanajemennya. Suatu hardware pasti ada masanya. Kalau di ilmu yang saya pelajari, khususnya di bidang akuntansi, aktiva tetap pasti ada masanya. Contoh, kendaraan sepeda motor, masanya 5 tahun. Toh pun saat setelah 5 tahun masih ada nilainya, ya kita nilai lagi, gedung dan lain sebagainya. Komputer juga seperti itu, ada masanya. Nah, sistem informasi juga ada masanya. Bagaimana sebuah sistem informasi yang itu berhubungan dengan software saat dikembangkan gitu ya. Nah, saat dikembangkan ini akan bertahan berapa lama? Apalagi kendala-kendala yang mereka hadapi, mulai dari budaya, kemudian infrastruktur, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mereka harus hadapi lah. Berapa lama ini bisa digunakan dan mungkin apakah perlu ada pengembangan? Ya kebetulan sekarang Google masih terkuat dalam bidang apapun. Ya dengan adanya Android mereka semakin kuat. Bagaimana tidak kuat? Kita mau pakai Android aplikasi apapun handphone gitu ya, pasti yang di handphone itu ada Androidnya, pasti harus memasukkan akun email gitu ya, dimana emailnya adalah Google. Dan itu yang ada, teman-teman. Nah, makanya saat mengembangkan pasti perusahaan juga harus memikirkan gitu ya, merencanakan bagaimana pengembangannya dan akan berdampak apa. Makanya Facebook, Meta itu mereka tidak hanya menciptakan Facebook itu sendiri, berkembang arahnya ke Instagram, berkembang lagi arahnya ke WhatsApp, berkembang lagi ke sekarang sedang mengembangkan artificial intelligence gitu ya. Bagaimana orang bisa berkomunikasi, berhadapan menggunakan dunia maya. Muncul office virtual office gitu ya. Nah, semua itu ada ada perencanaannya, rencana strategisnya bagaimana, sampai kapan gitu ya. Dan semua pasti ada spesialis informasinya. Ini juga harus di manajemen. Orang yang bagian mengembangkan sistem, kerjanya berapa lama, dia harus dikontrak berapa lama, saat dia habis kontraknya harus disepakati yang dihasilkan sama dia, aplikasi-aplikasi yang dibuat atau mungkin informasi yang dihasilkan oleh pegawai tersebut harus ditahan, tidak boleh dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu perusahaan pasti membuat kebijakan tersebut gitu ya. Nah, kemudian penggunanya siapa dan sebagainya, fasilitas yang dihasilkan, fasilitas yang disediakan untuk penggunanya, dan semua pasti disimpan di dalam database. Sebuah database setelah diambil datanya bisa menghasilkan sebuah informasi. Dan semua ini adalah sumber daya informasi yang memang harus di manajemen. Bagaimana itu bisa dikontrol oleh sebuah perusahaan apapun itu, baik itu perusahaan yang berkembang di bidang jasa, menyediakan sebuah layanan informasi yang berbasis dengan teknologi informasi, ataupun mungkin perusahaan yang memang melayakkan jasa produk-produk yang lainnya yang memang menggunakan teknologi informasi sebagai supportingnya. Banyak sekarang kita semua serba otomatisasi. Katanya seperti itu. Nah, relevansinya sesuai dengan faktanya, teman-teman. Sesuai dengan fakta yang ada, info yang dibutuhkan itu memang informasinya harus akurat gitu ya. 100% akurat. Apalagi yang berhubungan dengan ini ya, teman-teman ya. Gaji ini jangan sampai lepas gitu ya. Waktunya bayar gaji, waktunya mendapatkan pendapatan, waktunya menerima piutang, batas waktunya kapan. Jadi kalau dulu sebuah sistem yang masih manual bisa menjadi penghambat. Karena kenapa? Ya dengan gini kan,
Sebuah kegiatan gitu ya teman-teman, sebuah kegiatan gitu, produk ataupun jasa itu saat mereka menjalankan usaha ini, agar usahanya bisa berjalan pasti membutuhkan sebuah sistem. Karena mengapa? Dengan adanya sistem, kegiatan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Apakah apa yang dimaksud sistem ini? Contoh, sistem pencatatan, sistem produksi, sistem penggajian, sistem perekrutan karyawan. Nah, apakah semua itu sudah terotomatisasi? Belum. Tetapi dengan adanya sistem ini, mereka pasti sangat membantu. Sistem penjualan bagaimana? Oh, penjualannya harus dilakukan pembayaran dulu, kemudian baru diserahkan produk. Nah, itu kan sebuah sistem. Nah, dengan adanya sistem kemudian dikembangkan lagi, akhirnya menjadi sebuah teknologi sistem informasi yang memang membantu mengotomatisasi sistem yang sudah ada. Jadi teman-teman, apapun itu kita belum tentu bisa langsung ke sini. Karena mengapa? Harus ada sistem ini dulu, teman-teman. Saat sistem ini ada, saat aturan itu ada, saat kebijakan itu ada, terserah mau dikembangkan pakai teknologi atau tidak, itu adalah alat bantu. Yang paling penting, paling utama itu adalah sistem itu sendiri, kebijakan itu sendiri, pedoman itu sendiri. Itu yang paling penting. Kalau ini tidak ada, ya percuma mau pakai teknologi secanggih apapun, tapi aturannya tidak jelas, ya akan ruwet-ruwet aja. Contoh pengalaman saya, teman-teman. Saya pernah mengembangkan sistem apapun yang berhubungan dengan pembelian, penjualan, pencatatan akuntansi, sudah pernah. Dan itu memang bisa, karena memang aturannya ya hampir sama ya, seperti kalau di akuntansi itu kan ada referensinya referensinya itu kan satu, IFRS gitu ya. International financial report gitu, financial report standar gitu ya. Pelaporannya itu adalah standar internasional, dan dimanapun mau membuat laporan keuangan di semua negara sama, karena kenapa? Aturannya itu mengacu pada IFRS. Jadi enak. Nah teman-teman, contoh yang sulit itu adalah pajak, teman-teman. Pajak, saya pernah membuat sistem pajak dan itu relatif sulit. Karena kenapa? Bukan karena sistemnya yang sulit gitu ya. Bukan karena sistemnya, bukan karena teknologinya, bukan teknologinya yang sulit, teman-teman, tetapi sistemnya yang berubah-berubah. Karena kenapa? Nilai pajak itu seringkali berubah, aturannya seringkali berubah. Contoh, mau pajak yang memang PPh 21 pun itu yang berhubungan kan ada tuh PTKP pendapatan tidak kena pajak. Lah ini berubah, teman-teman. Ya memang bisa sih kita buat satu indikator yang memang dimana indikator tersebut nanti menjadi input biar bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi teman-teman, kalau yang berubah nilai oke lah, tetapi kalau yang berubah adalah kebijakan, bagaimana sebuah pajak itu ditagihkan, bagaimana sebuah pajak itu harus diakui gitu ya. Nah, itu yang repot, teman-teman. Makanya sistem ini harus jelas. Ya memang itulah suka dukanya mengembangkan sistem. Tetapi kembali ke dimensi informasi, ya memang harus relevan gitu ya, harus akurat gitu ya. Kemudian tepat waktu, informasinya harus bisa disediakan sesuai waktu yang memang dibutuhkan, baik itu genting atau mungkin juga mendadak atau mungkin juga rencana jangka panjang gitu. Semua harus bisa disediakan tepat waktu saat data itu dibutuhkan. Karena percuma pakai teknologi informasi kemudian saya pengen melihat laporan apa penjualan, enggak bisa. Laporan penjualannya bisa dilihat besok akhir bulan, ya lucu juga. Transaksinya sekarang masih tanggal berapa, pertengahan bulan, tetapi saya tidak bisa lihat transaksi penjualan, ya lucu juga. Mengapa harus menggunakan teknologi gitu ya? Kalau sekedar melihat transaksi penjualan aja, ya seharusnya bisa.
Mungkin kalau laporan keuangan tetap bisa, saya pun juga pernah membuatnya gitu. Laporan keuangan bisa dilihat sewaktu-waktu. Mungkin karena itu masih belum tutup buku gitu ya. Ya, itu mungkin laporan keuangan sementara, tapi nanti setelah tutup buku akhir bulan, nah mungkin itu bisa dikatakan laporan yang memang fixnya gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi sebuah informasi itu harus lengkap gitu ya. Penyajiannya lengkap atas suatu masalah dan solusinya dan tidak sampai overload. Overload itu ya namanya juga teknologi ya teman-teman. Berbeda dengan chip kita ini kan kita pun bahkan kalau kita tidak bisa memanajemen diri kita sendiri, kita menjadi overload ya. Ya mungkin overloadnya stres, gabut, gila gitu ya, dan lain sebagainya lah. Kita pun itu ada batasnya, apalagi teknologi itu adalah buatan kita, maksudnya buatan manusia, ya pasti ada batasnya. Sehebat apapun pasti ada batasnya. Teknologi itu hanya alat bantu teman-teman, kuncinya tetap ada di manusianya itu sendiri, dan tentunya bagaimana cara menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik. Ada teman-teman yang berpikiran berbeda seperti kayak istilah smartphone. Yang smart itu siapa? Phone-nya atau penggunanya? Nah, ini debatable ya. Ada yang mengatakan, yang penggunanya, yang handphonenya karena bisa membantu manusia dan lain sebagainya. Apapun itu teman-teman, pengembangan sebuah sistem pasti membutuhkan individu itu sendiri, manusia itu sendiri. Makanya apapun itu pengembangannya harus relevan hasilnya dan akuratnya, ya tentulah harus akurat gitu ya. Tidak bisa kemudian menggunakan teknologi terus tidak bisa menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, sesuai kebutuhan gitu ya, kemudian lengkap. Nah, yang memang sering berubah teman-teman, yang sering berubah dan memang harus diperhatikan ini teman-teman, teknologi lampau. Makanya di awal tadi saya mencontohkan apapun itu teknologi yang dikembangkan, perusahaan itu juga harus memperhatikan berapa lama ini bisa bertahan alat bantunya. Apapun itu, kita pakai email aja, kita pakai aplikasi aja, berapa lama harus menggunakan itu. Apapun itu teknologinya harus dipertimbangkan betul gitu ya. Teknologi lampau gitu ya, kalau dulu absensi harus menggunakan finger, kemudian menggunakan identifikasi wajah, sekarang menggunakan maps ya, position gitu ya. Sudah sampai seperti itu canggihnya. Kemudian administrasi data manual, non digital. Nah, ini pasti kendala bagaimana sebuah data ini bisa dikembangkan, tentunya ya larinya nanti seperti itu ya. Kemudian kalau yang berhubungan dengan manajemen gambar, picture based to text based gitu ya. Kemudian logo perusahaan, produk, karyawan. Nah, ini ya memang beberapa sifat manajemen atau informasi yang memang harus di manage gitu ya. Bagaimana semua ini harus di manage dengan baik, karena ini informasi warisan ataupun juga manajemen gambar ini juga sangat perlu di manajemen, karena kita bisa memahami bahkan sebuah logo perusahaan pun itu sekarang bisa menjadi sebuah nilai tersendiri, goodwill gitu ya, memiliki sebuah nilai, dan tentunya teman-teman bisa paham tentang itu. Nah, semua itu membutuhkan manajemen pengetahuan, manajemen informasi yang berhubungan dengan khususnya manajemen pengetahuan gitu ya, karena semua ini juga penting bagi informasi atau sistem informasi atau teknologi informasi, bahkan karyawan pun. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu yang berhubungan bagaimana kita
dengan adanya rencana strategis, kemudian poin yang pertama yang memang harus kita awasi betul adalah manajemen pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perencanaan strategis itu untuk siapa? Untuk sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi itu ada yang bertanggung jawab, teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah kenal, ini ya, ada tingkat manajerial CEO, Executive Officer, ada ya secara umum ini ya global. Kemudian ada CFO, Chief Financial Officer, gitu ya. Ada COO, Operating Officer, gitu ya. Nah, memang yang berhubungan tingkatannya manajerial. Kalau yang berhubungan dengan informasi ini Information Officer, ada yang Technology Officer, gitu ya. Apapun itu harus ini teman-teman, manajer yang andal sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya tentunya sebetulnya kita sendiri yang membatasi. Kadangkala teman-teman atau mungkin saya bahkan sendiri, waduh saya gaptek, gitu ya. Dengan kita menyebut diri kita gaptek, itu adalah salah satu, kalau katanya teman-teman yang psikolog, itu adalah salah satu cara mengkerdilkan diri kita sendiri. Sebetulnya kita tidak perlu menyampaikan hal-hal yang seperti itu, ya kita anggap bilang aja tidak bisa, tetapi belum bisa, gitu ya. Cara-cara seperti itu paling tidak. Tapi teman-teman, intinya adalah di sini perencanaan strategis itu ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah ini ya, ada tingkat manajerialnya, CEO, CFO, gitu ya, sesuai bidangnya masing-masing, eksekutifnya, financial, operating, ada yang tingkat informasi, ada informationnya, ada yang teknologinya, gitu ya. Nah, perencanaan strategis itu tidak bisa luput dari pimpinan, gitu. Dimana sebuah pemimpin, baik itu direktur, wakil direktur, presiden, wakil, harus menentukan rencana bisnis strategi organisasinya yang tadi sudah saya banyak jelaskan. Kemudian selanjutnya dari komite eksekutif tinggal memonitor, gitu ya, memonitor dan melakukan modifikasi sesuai dengan perubahan situasi, gitu ya. Bagaimana saat kemarin yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba ada pandemi, bagaimana kerjanya, ya akhirnya muncul yang dulunya mungkin di bukunya MacLeod, gitu ya, kantor virtual, FO virtual office, gitu ya. Ini ya contohnya virtual office yang dulunya mungkin tidak begitu banyak digunakan, atau bahkan orang ngapain kerja padanya aja, datang ke kantor, berangkat pagi, pulang sore. Tetapi yang ada sekarang virtual office, dan itu bisa diselenggarakan. Banyak loh perusahaan nggak punya tempat, mereka hanya memiliki satu tempat, di mana tempatnya itu nyewa lagi, gitu. Tetapi nyewanya yang menyediakan sewa virtual office itu memang fasilitasnya oke. Coba cek teman-teman, kantor Maya, gitu ya, persewaan kantor Maya, coba cek fasilitasnya. Di video sebelumnya juga saya sampaikan, itu banyak fasilitasnya, mulai dari manajemennya, customer service, gitu ya. Kemudian ada dilatih juga bagaimana mengembangkannya. Itu perusahaan menyewa satu tempat, di mana tempat ini menyediakan pelatihan untuk mengembangkan sebuah usaha. Ngeri kan? Jadi itu yang ada, teman-teman. Nah tentunya manajer harus juga menyiapkan ini, situasinya apa nanti yang terjadi ke depan, ya harus juga siap. Tiba-tiba YouTube tidak laku, terus bagaimana? Tiba-tiba TikTok tidak ada yang melihat lagi atau menggunakan, terus bagaimana? Tentu tidak semudah itu. Pasti ada penggantinya yang memang lebih nikmat, lebih cocok, lebih mudah, lebih suka digunakan oleh pelanggan. Kan seperti itu. Apapun itu. Mungkin Gojek sudah tidak ada lagi, Grab sudah tidak ada lagi. Terus bagaimana? Semua serba mudah.
karena semua warga satu rumah satu mobil, bahkan beda lagi kan. Kenapa kok bisa gitu? Mungkin kreditnya dipermudah dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tetapi semua itu harus sudah dipersiapkan oleh perusahaan dan apapun itu instansinya, gitu ya. Kemudian komite eksekutif juga berhak mengambil keputusan sesaat untuk dapat memenuhi sasaran perusahaan. Pasti sebuah perusahaan punya target gitu ya. Nah, rencana strategis itu di masing-masing area harus membuat rencana strategis yang telah disesuaikan dengan rencana strategis induk perusahaan. Umumnya memang seperti itu agar perusahaan bisa berkembang. Tak mungkin kan induk punya cara sendiri, tidak nurut anak perusahaan punya aturan sendiri, tidak nurut induk, ya bagaimana bisa berkembang bersama, ya. Bagaimana bisa berkembang atas satu nama? Tak mungkin McD itu ada kalau memang tidak ikut. Anda kalau mau jajan dimanapun, saya contoh paling simpel gini teman-teman, saat saya ini kan ada di kota bukan terpencil juga gitu ya, tetapi beda dengan daerah-daerah seperti kayak ibu kota. Tentu waktu saya beli makan di sini, contoh mungkin nasi pecel gitu ya, relatif lebih mudah mencarinya dan relatif harganya lebih lebih sama gitu ya, walaupun itu di tempat ramai pun, contoh kayak saya di bandara gitu ya. Tetapi makanan yang hampir sama harganya seperti kayak McD, KFC, mau di tempat umum, bukan tempat-tempat strategis gitu ya, harganya ya segitu. Mau di tempat yang memang tidak strategis, yang memang bagus gitu ya, seperti kayak bandara, harganya ya segitu, selisihnya cuma sedikit gitu. Nah itu bagaimana mereka bisa menentukan? Kan sudah pasti jelas beda mau buat cabang McD di mana tempatnya adalah di perbatasan kota dengan cabang McD yang ada di bandara. Tentu itu harganya berbeda, sewanya beda, pajaknya beda dan lain sebagainya. Tetapi mereka bisa menawarkan fasilitas yang didapat oleh konsumen dengan harga yang relatif tidak selisih jauh. Makanya saya sendiri waktu kayak gitu itu ya paling aman daripada saya cari makan yang memang mungkin sebetulnya lebih nyaman buat saya, pecel, rawon gitu ya. Ya biar nyaman juga buat dompet ya, cari tempat makan yang seperti itu. Nah, itu juga tidak lepas dari rencana strategis sebuah perusahaan. Itu pasti efeknya ke teknologi informasi juga gede sekali gitu. Nah, sebuah unit pengembangan informasi sistem saat melakukan hal tersebut gitu ya, pasti unit ini informasi sistem pasti paling besar dedikasinya terhadap apa? Perencanaan strategi. Bagaimana maksudnya? Gini teman-teman, perusahaan penyedia layanan penerbangan Garuda pasti ya pelayanannya pasti penerbangannya, bagaimana pilotnya, pesawatnya, kemudian dan lain sebagainya lah waktu penerbangan. Di sisi lain, saat pelayanan sebuah usaha itu sendiri, kalau ngomong Garuda gitu ya, pelayanan penerbangannya gitu ya, selain pelayanan saat penerbangan itu sendiri, ada satu pelayanan yang memang mereka harus hadirkan. Apa itu? Kemudahan untuk bisa mendapatkan tiket. Baik itu kemudahan untuk mendapatkan tiketnya itu sendiri, kemudian harganya, gitu ya. Nah, untuk dapat gitu ya, untuk dapat, untuk menggunakannya, use-nya atau mungkin harganya. Nah ini juga bagian dari perusahaan. Nah mereka pasti mempersiapkan, oh saya harus bekerja sama dengan apa, mungkin bersama dengan Traveloka atau mungkin tiket dan lain sebagainya, atau mungkin mereka bisa membuat sendiri gitu ya. Nah apapun itu kebijakannya,
pasti tidak lepas dari yang namanya teknologi informasi, karena yang ada sekarang dan yang cepat sekarang itu adalah pengembangan teknologi informasi. Kita mau buat sendiri atau kita gabung, itu yang ada. Nah, unit ini makanya saya garis bawah, saya garis tebal di sini. Ini sangat penting sekali, karena kenapa? Apapun itu perencanaannya, ujung-ujungnya arahnya adalah bagaimana teknologinya, apa yang dibutuhkan, hardware-nya, software-nya, kerjasama dengan siapa, dan lain sebagainya. Arahnya seperti itu. Makanya pengembangan ini ya, strategic planning for information research itu sangat penting. Karena mau tidak mau, ya ini yang ada. Ini yang ada. Dan sekarang arahnya memang seperti itu, teman-teman. Arahnya seperti kayak di perguruan tinggi, akreditasi, arahnya ke otomatisasi gitu ya. Dan banyak sekali. Dan mau tidak mau, perusahaan kan harus punya rencana strategis untuk bisa berkembang gitu ya. Nah, ini perusahaan. Nah, perusahaan juga punya target lah. Nah, target ini bagaimana? Kan harus diterjemahkan di rencana strategisnya. Bagaimana rencana strategisnya? Pasti ujung-ujungnya adalah berhubungan dengan information system. Nah, itulah teman-teman, makanya pentingnya strategic planning for information. SPIR ini salah satu bagian atau poin penting yang sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan, gitu ya. Karena kenapa? Pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Jadi perusahaan itu melakukan pengembangannya itu juga tidak serta-merta cuman ngawur gitu aja. Pasti mereka memperhatikan ini juga. Saya mau membuat suatu produk ini, ya memang produk ini memberikan sesuatu yang memang berbeda, bernilai, nikmat gitu ya, atau mungkin manis, atau mungkin mewah gitu ya. Oke, ini adalah sesuatu yang terkandung di produk ini sendiri. Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana produk ini bisa diterima oleh konsumen. Ini satu tantangan sendiri. Pasti ini dikembangkan lagi. Akhirnya muncullah pemasaran, gitu kan? Lah pemasarannya bagaimana? Menggunakan apa? Promosi, sosmed, kemudian iklan. Iklannya yang bentuknya seperti apa? Oke. Kemudian penjualannya bagaimana, targetnya bagaimana, diskon yang diberikan bagaimana, dan lain sebagainya. Tidak lepas hanya cuman selesai produk jadi, teman-teman, kemudian kita bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi, cuan yang banyak gitu ya, perusahaan berkembang pesat. Tidak seperti itu, kompleks, 1, 2, 3 harus dijalankan secara bersamaan. Nah, saya bisa menjelaskan ini, saya contohkan seperti ini, teman-teman. Makanya sebetulnya pelaku UMKM, kalau dari tadi saya ngomong perusahaan gede, pelaku UMKM kadangkala terkendala banyak kendalanya adalah di sini. Setelah memikirkan produksi, menghasilkan sebuah produk yang memang diharapkan bisa diterima oleh konsumen, alih-alih mempersiapkan sebuah produk, mereka melupakan semua ini. Bahkan harusnya masih butuh pemasaran, penjualan, jualnya ke siapa, targetnya ke siapa, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Mereka sudah menghabiskan ini. Ya tidak melemahkan teman-teman pelaku UMKM. Mereka cuman berapa? Kadang ya cuman satu orang. Yang buat siapa? Dia. Yang produksi siapa? Dia. Yang gaji siapa? Dia juga. Yang digaji siapa?
dia juga yang digaji siapa? Satu orang itu aja. Yang buat siapa? Ini lagi. Yang digaji siapa ini? Yang memasarkan siapa? Yang jual siapa? Ya bagaimana? Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan banyak orang, banyak pegawai. Nah tentunya cara kerja perusahaan mungkin bisa disatur oleh teman-teman pelaku UMKM. Bagaimana caranya? Ya sebetulnya bukan bagaimana caranya, paling tidak sekarang sampai saat ini itu adalah bagaimana teman-teman pelaku UMKM gitu ya, pelaku UMKM itu paham tentang perkembangan bisnis. Itu sih yang paling benar. Karena kenapa? Mereka apabila paham tentang perkembangan bisnis, ya mereka arahnya bagaimana mengembangkan bisnis dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Oke, itu yang paling penting. Oke, kembali ke sebuah usaha atau perusahaan itu sendiri, SPIR, seperti itu ya, untuk mengembangkan sebuah informasi. Nah, disinilah pentingnya sebuah strategi teman-teman ya. Makanya SPIR itu sangat penting sekali. Punya strategi, dari strategi nanti pasti ke sumber daya apapun itu ya, sumber daya informasinya itu ya, mulai dari hardware ataupun juga software ataupun juga pengguna ataupun juga spesialis analisnya atau mungkin database-nya dan lain sebagainya. Apapun itu sumber daya yang digunakan nanti harusnya menghasilkan sebuah sumber daya informasi dan strateginya, di mana dengan adanya ini nanti bisa mempengaruhi strategi bisnisnya. Mau pakai teknologi apa yang digunakan ini pasti berpengaruh ke ini, dan hasil dari sini pasti akan berpengaruh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang saya garis bawahi di sini, yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman, sebuah usaha apapun itu, gitu ya, pasti harus produknya atau mungkin jasanya atau mungkin layanannya. Selain kita harus memastikan ini, dan kita juga harus memastikan turunan-turunan agar ini bisa berjalan maksimal. Contoh pemasarannya, contoh pencatatannya, contoh penggajiannya, contoh perekrutan karyawannya gitu ya, contoh dan lain sebagainya gitu ya, penyesuaian tentang kondisi gitu ya, penyesuaian dengan kondisi lapangan gitu ya. Ini juga harus disesuaikan, dan kondisi-kondisi yang lainnya harus disesuaikan, karena sebuah produk ini tidak juga kalah pentingnya. Yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang kecil ini, karena ini support agar sebuah produk, agar sebuah jasa, agar sebuah layanan itu bisa dinikmati oleh pelanggannya, diperoleh oleh pelanggannya, fasilitasnya dinikmati oleh pelanggannya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Itu adalah keunggulan kompetitif untuk bagian kedua. Jadi bagaimana sebuah perusahaan agar bisa melakukan atau mengembangkan sebuah usahanya, tentunya dengan cara yang kompetitif. Melihat lingkungannya, memanajemen rantai pasoknya, kemudian membuat rencana strategis yang bagus, kemudian tantangannya saat dikembangkan ke tempat yang lainnya, memanajemen pengetahuan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan disampaikan.
Berikutnya saya akan membahas sesuatu yang berbeda lagi, tetapi masih ruang lingkupnya sama, yaitu berhubungan dengan manajemen information system. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video dan materi berikutnya.